Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Dewi dari Fakultas Psikologi Unjani dengan NIM 7111911126. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai indera pengecap, indera penciuman, dan indera peraba. Yang pertama, kita mulai dengan indera pengecap. Indera pengecapan merupakan indera dasar yang dimiliki manusia, di mana makanan terasa pada saat di lidah. Pada lidah terdapat papila yang berisikan taste bud. Taste bud ini berjumlah sekitar 10.000 pada orang dewasa dan mengalami regenerasi selama 7-11 hari sekali. Dan taste bud ini semakin berkurang seiring dengan berjalannya usia. Selanjutnya terdapat 4 jenis rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Rasa makanan merupakan perpaduan dari rasa-rasa dasar sehingga membuat makanan itu tidak dominan satu rasa saja. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu rasa umami atau dikenal dengan sodium glutamat. Ini untuk meningkatkan rasa pada daging. Pada indera pengecap terdapat suatu proses penetrasi, yaitu proses pemberian rangsangan sehingga munculnya suatu kesan. Lalu, sebuah sensori yang dirasakan setelah ada rangsangan, kesan tidak segera hilang, misalnya rasa pahit. Ini disebut dengan aftertaste atau sensasi iringan. Rangsangan alat pengecap dapat menimbulkan respon fisik berupa refleks sebagai tanda. Contohnya itu adalah ketika kita mengeluarkan air liur untuk memudahkan proses pengecapan berlangsung, atau memuntahkan makanan sebagai bentuk perlindungan tubuh jika rasa makanan tidak sedap. Lalu, rasa juga berkaitan dengan pengalaman seseorang. Bagaimana seseorang merasakan makanan itu berbeda versinya dengan orang lain. Selanjutnya ada indera penciuman atau indera pembauan. Indera penciuman ini merupakan indera dasar yang paling primitif. Mengapa dikatakan demikian? Karena indera ini memiliki tujuan untuk mendeteksi bahaya dan untuk mendeteksi makanan, di mana hal ini mendasar dimiliki oleh binatang dan manusia. Pada manusia sendiri, indera ini berfungsi untuk mendeteksi rasa dan mendeteksi bau. Beberapa ahli beranggapan bahwa terdapat 4 bau dasar, yaitu yang pertama, wangi seperti mawar, kedua, segar seperti cemara, ketiga, pedas seperti kayu manis, dan yang keempat, busuk seperti telur busuk. Dan pada dasarnya manusia dapat mencium bau-bau yang lainnya, tetapi tidak dapat mengidentifikasi nama-nama dari bau tersebut. Reseptor penciuman ini terletak pada olfaktori epithelium, dan jalur saraf penciuman ini langsung pada olfaktori di lobus temporal dan dikirim ke berbagai area otak, terutama pada sistem limbik yang berkaitan dengan emosi dan memori. Indera pengecap dan indera pembauan ini memiliki keterkaitan satu sama lain karena mereka memiliki stimulus yang sama, yaitu kimia, meskipun hasil yang diterima dari keduanya ini sangat berbeda. Lalu ada yang disebut dengan feromon, yakni bahan kimia yang dikeluarkan oleh binatang berupa bau untuk menarik lawan jenis atau untuk mengenali individu yang lainnya atau kelompoknya. Dan ini merupakan bentuk komunikasi yang paling primitif. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini juga ada pengaruhnya pada manusia, seperti perempuan menyukai bau laki-laki, dan hal ini juga berperan pada sinkronisasi siklus menstruasi pada wanita. Yang terakhir adalah indera peraba. Indera peraba merupakan sensasi berdasarkan stimulasi pada reseptor di kulit, dan stimulusnya berupa tekanan atau pressure, dan yang kedua ada temperatur, yang ketiganya adalah nyeri atau pain. Semua sensasi kulit yang kita rasakan seperti gatal atau geli itu merupakan variasi dari ketiga sensasi tersebut. Contohnya adalah ketika kita gatal itu merupakan rangsangan titik-titik nyeri yang terjadi secara berulang-ulang. Yang pertama ada tekanan. Stimulus untuk sensasi tekanan ini adalah energi mekanik yang ditujukan pada kulit, dan sensitivitas kita yang terbesar itu terjadi pada hidung, bibir, dan pipi, sedangkan yang kecil itu terjadi pada ibu jari kaki. Yang kedua ada temperatur. Reseptornya terdapat tepat di bawah kulit dan terdapat reseptor dingin dan panas. Reseptor dingin tidak hanya bekerja pada temperatur rendah saja, tetapi juga pada temperatur yang tinggi seperti pada 45 derajat Celcius.
Reseptor dalam kulit untuk perasa panas adalah Rufinus corpuscle, sedangkan untuk perasa dingin adalah Kraus corpuscle. Yang ketiga ada pain atau rasa sakit. Semua stimulus yang cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan jaringan atau stimulus yang berlebihan adalah stimulus untuk nyeri. Sensasi nyeri berguna untuk survival atau untuk mengingatkan kita akan adanya kerusakan pada tubuh kita. Reseptor nyeri ini terdapat di seluruh tubuh seperti di kulit atau di organ dalam. Dan untuk reseptornya sendiri ini bernama free nerve ending. Terdapat dua lajur saraf yang berbeda untuk mengirim isyarat nyeri ke otak. Yang pertama ada lajur cepat atau fase fasik dan yang kedua ada lajur lambat atau fase tonik. Yang pertama ada lajur cepat atau fase fasik, di mana informasinya ini berhubungan langsung dengan talamus, yakni sensorik dan motorik pada korteks cerebral. Dan fase fasik ini adalah nyeri yang dirasakan segera saat mengalami cedera dan biasanya terjadi secara singkat. Fase fasik ini juga memiliki fungsi untuk warning system atau untuk memberikan informasi terhadap luka. Yang kedua ada lajur lambat atau fase tonik, di mana informasi nyerinya ini dikirim terlebih dahulu ke sistem limbik baru menuju ke korteks cerebral. Fase tonik ini berfungsi untuk mengingatkan otak bahwa luka pernah terjadi sehingga aktivitas normal perlu dikurangi. Fase yang terdapat di lajur ini adalah fase tonik, yaitu nyeri yang diterima setelah terjadinya cedera dan biasanya berlangsung cukup lama. Selanjutnya ada teori kontrol gerbang, di mana pada teori ini terdapat spinal column, yaitu terdiri dari gerbang saraf yang dapat dibuka atau ditutup. Otak dapat mengirim sinyal turun ke spinal cord untuk menutup gerbang dan menekan rasa nyeri. Dan salah satu cara untuk menekan rasa nyeri ini bisa dilakukan dengan cara akupuntur. Selanjutnya ada kontrol rasa sakit. Yang pertama ada distraksi, yaitu pengalihan rasa sakit dengan cara memusatkan perhatian ke suatu hal untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Yang kedua, untuk kontrol rasa sakit ini terdapat pada pernapasan, di mana pernapasan ini dapat membantu kita untuk menghilangkan rasa sakit meski tidak menghilangkan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada counter stimulation, yaitu pemusatan terhadap rasa sakit tersebut agar dirinya sendiri menjadi kuat. Bedah, obat, akupuntur itu dapat dijadikan untuk kontrol rasa sakit tergantung dengan nyeri yang diderita dan kebutuhan sendiri. Nah, demikian penjelasan mengenai indah pengecap, indah peraba, dan indah pembau dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.